hamba kebenaran. Jika Tuhan mau memerdekakan pakai firman, dengar. Pakai acara gempa roh oleh bercari Tuhan. Tuhan tidak mungkin sampaikan bikin apa-apa sebelum sampaikan hamba-hambanya. Amos 3 ayat 6 bilang begini, kita baca sama-sama. Ini kan ketemu negeri ada kena gempa, toh 1, 2, 3. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Perhatikan, adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Dia semua. Tidak mungkin dia lakukan ini sebelum dia kasih tahu nabi-nabi. Serukan dulu, kasih tahu mereka dulu. Ayat 7, perhatikan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sekarang nabi tidak ada. Tapi spirit karunia semangat seperti nabi itu masih banyak. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan bicara, dengar Bapak Ibu. Kita saling mendoakan, khusus saya minta didoakan supaya dapat kesempatan berteriak. Ya saya omong ini supaya kasihan kita miskin lah, provinsi miskin lah, sembah berhala lagi. Ya, dosa-dosa macam-macam. Tuhan bongkar bangkit dulu seroja itu rencananya menurut itu pakar itu alat yang dong baca itu angin itu tidak masuk kupang. Mereka juga kaget kenapa belok. Saudara sudah tahu kenapa belok? Tuhan Yesus suruh belok. Karena di sini banyak gereja tapi tidak murni. Gerejanya harus dimurnikan. Gereja itu dimerdekakan jadi berkat. Bukan menjanjikan kemerdekaan palsu dan hidup main lumpur terus. Makanya Petrus ngomong tadi dalam 2 Petrus 2 itu di ayatnya yang ke 21-22 Petrus ini mirip anjing dan babi bukan domba. Perhatikan. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Sudah ada perintah kudus, mereka tidak peduli. Nah ini karakteristiknya pasti bukan domba dong. Ayat 22 sama-sama jemaat 23. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya kalau jatuh apa boleh buat ya Bapak Ibu. Saya sudah bilang pasti Anda keluar kembali. Seperti ayam buang dalam kolam, dia sentuh dia lompat. Bukan. Shalom saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada yang terkasih dalam Yeshua Mashiach Adonai. Baik itu orang asli Papua dan umat Tuhan dari seluruh Indonesia, terutama juga dari Flores dan juga dari seluruh bumi. Puji Tuhan, terutama mereka yang terus menyaksikan atau mengikuti berita yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat, yaitu dari Papua kembali ke Yerusalem, tentang berita-berita Sion, berita-berita baru yang dibongkar oleh Roh Kudus sendiri melalui karunia Nabi ya, dan yang bekerja dalam 9 karunia jawatan yang sedang bekerja di akhir zaman ini. Pada kali ini saya akan menyampaikan satu kabar berita tentang yang pertama adalah haleluya, tugas nabi atau nabiya. Yang kedua adalah berhubungan dengan nabi membongkar ini setan atau raksasa Sodom Gomora di Wagete Deyai Tigi Papua. Yang ketiga adalah gempa yang terjadi di NTT adalah diakibatkan oleh karena adanya penyembahan berhala terhadap praktek samadi atau pertapaan oknum orang-orang Flores NTT di tempat pusat gempa tersebut. Ya, ini semua diberitahukan, dibongkar oleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus datang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan hukum. Satu ayat yang kita mau bacakan saat ini, yaitu di judulnya Nabi sebagai penyambung lidah Eloh Yahweh. Nabi sebagai penyambung lidah Yahweh. Satu ayat saja, Amos 3 ayat yang ke-7. Sesungguhnya Adonai Yahweh tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya
para nabi. Jadi ini maksudnya kalau Bapa di surga itu dalam menjalankan hukumannya kepada manusia di bumi, entah melalui gempa bumi, tsunami, peperangan di suatu wilayah, lokasi, daerah tertentu, itu Bapak akan memberitahukan keputusan yang mau diturunkan itu kepada para nabi. Kepada para nabi, lalu para nabi itu akan menyampaikan berita itu kepada bangsa Israel umpamanya, atau satu kampung atau satu wilayah kota itu diberitahukan. Kalau mereka apa yang diberitahukan, mereka bertobat, berarti hukuman Tuhan tidak dilakukan. Tetapi kalau mereka tidak bertobat walaupun disampaikan, tetap hukuman itu dilakukan. Kita lihat banyak contoh di Alkitab dari para nabi-nabi, nabi-nabi kecil, nabi-nabi Tuhan yang besar. Tanda Yunus juga memberitahukan di Niniwe, dan juga dari zaman ke zaman nabi berganti nabi, mereka menyampaikan berita dari Tuhan tentang berita pertobatan. Ya, saudara-saudara terkasih, di Nabi Perjanjian Lama juga ada, di Nabi Perjanjian Baru juga ada. Mulai dari Yohanes Pembaptis itu adalah nabi. Lalu di Perjanjian Baru, Yesua 3,5 tahun memberitakan kebenaran Injil di bumi. Setelah itu Kisah Para Rasul masuk, itu juga ada nabi-nabi, Nabi Agabus dan lain-lain, sampai kepada kita sekarang itu juga ada nabi. Karena dalam perkara pemerintahan kerajaan Tuba Masia, gereja dilengkapi dengan 9 karunia dan 5 jawatan. 5 jawatan di situ terdiri dari jawatan nabi, rasul, guru, gembala, penginjil. Dan jawatan nabi itu juga sekarang ini masih ada. Dan hari ini di Papua oleh gerakan nabi Tuhan, roh nabi, jawatan nabi Tuhan, ini sedang bongkar semua rahasia durhaka neraka di Papua. Rahasia-rahasia kebenaran di Papua. Kalau orang Papua tidak mendengarkan ini, haleluya, berarti itu tidak mengikuti perkembangan rohani. Yang sedang terus mengalami perkembangannya, kemajuan, terus mengalami perkembangan yang pesat di akhir zaman. Menjelang Yesus kembali ke bumi. Seperti pengetahuan yang terus berkembang, seperti teknologi terus berkembang. Jadi perkara rohani ini juga terus berkembang, membangun komunikasi dengan Tuhan. Baik, di sini berhubungan dengan nabi. Kalau laki-laki disebut nabi. Atau dulu di Nabi Israel yang pertama adalah Samuel. Samuel itu disebut dengan Peliat. Dulu orang menyebutnya Peliat. Kalau dalam bahasa suku itu bilang doya dogi pai, ma to pai, atau ma doya dogi pai. Peliat atau nabi yang dari Tuhan, dan melihat yang benar dari Tuhan, baru dia sampaikan. Ma doya dogi pai. Peliat, doya dogi pai. Ya, jadi Peliat. Kalau perempuan disebut Nabiah, atau nabi Peliat perempuan yang dari Tuhan. Juga ada juga yang dari nabi palsu. Nabi palsu itu artinya Peliat yang bukan dari Tuhan, tapi datanya dari arwah orang mati, dari roh peramal, roh tenun, dan lain-lain. Nah, ini beda. Itu mereka dapat melalui pertapaan, mereka pergi semadi, melalui mata alam, dan lain-lain. Ini beda. Jadi seperti itu. Saudara-saudara terkasih, di sini tadi kita ikuti video pertama. Video pertama tadi itu tentang bagaimana hamba Tuhan pendeta Mel Atok itu di Flores NTT, dia menyampaikan tentang peristiwa terjadi di gempa di tanggal 6 di hari Sabat yang lalu, di tanggal 15 itu Agustus di NTT itu 7,7 itu. Nah, dia bilang bahwa itu NTT terjadi gempa 7,7 itu karena orang NTT itu banyak yang pergi menyembah berhala. Penyembahan berhalanya cukup tinggi, itu yang Tuhan kasih hukuman. Lalu banyak gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan mereka soroti, tidak boleh berkata begitu. Nah, dari sisi rohani dan juga hukum-hukum Tuhan, pengakuan akan penyembahan berhala di hadapan Tuhan itu dibenarkan oleh Tuhan. Nah, dibenarkan oleh Tuhan supaya jangan terjadi pukulan lagi.
Kalau pengakuan betul kami orang Polores atau umpamanya kami orang Aceh atau kami orang ini banyak berbuat dosa, kami melakukan penyembahan berhala di atas gunung Kawa ini, gunung itu, gunung ini, dan lain-lain. Kalau penyembahan pengakuan dosa mulai terjadi, itu hukuman Tuhan tidak akan turun. Tapi kalau orang menyampaikan, hamba Tuhan lain sudah menyampaikan bahwa itu kamu terjadi hukuman karena ada penyembahan berhala. Contohnya, ada seorang hamba Tuhan di jalan. Dia melihat bahwa Mikael dia masuk ke dalam seorang hamba Tuhan penginjil jalanan. Lalu diberitahu kepada orang Polores bahwa segera kamu menghindar karena ini Mikael sudah turun dan Mikael sedang memperingatkan. Nah, ini orang-orang di sana tidak dengar. Ini kan Roh Kudus sudah beritahukan melalui hamba Tuhan yang lain. Tapi orang malas tahu. Demikian juga di Papua, demikian juga di berbagai tempat di seluruh bumi. Haleluya. Sekarang kami sudah beritahukan, Roh Kudus sudah beritahukan melalui Nabi ya, bahwa sekarang Tuhan sedang kasih hukuman kepada bumi. Tapi orang tidak percaya. Nah, hukumannya apa? Bokor Tuhan sedang turun di seluruh bumi. Yaitu kepanasan murka Tuhan yang sedang menyala-nyala, menghukum bumi. Haleluya. Ini sedang disampaikan, tapi orang banyak yang percaya, tidak percaya, banyak yang bertobat, belum bertobat. Itu Tuhan kasih begitu karena Tuhan mengasihi manusia. Saudara, bukan saja di NTT, itu 24 jam, tanggal 15 Agustus itu di seluruh bumi. Itu ada 62 gempa, itu Tuhan bilang karena manusia tidak bertobat, penyembahan berhala, kesombongan, keangkuhan cukup tinggi di atas bumi. Ya, saudara terkasih, dari ada 5 jawatan ini, jawatan Rasul, Guru, Gembala, Penginjil ini, tugas dari Nabi, itu adalah, atau Nabi adalah, Roh Kudus akan bekerja melalui dia. Karena Nabi adalah penambung lidah Tuhan atau juru bicara. Tuhan tidak langsung berbicara kepada manusia langsung dari langit. Tidak. Tuhan berbicara lewat pemerintahannya. Pemerintahan kerajaan Tuhan Masia. Melalui orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang memiliki jawatan karunia Nabi, Rasul, Guru, Gembala, Penginjil, atau yang mendapat 9 karunia-karunia Tuhan. Yang bekerja dalam pemerintahan orang diurapi Tuhan oleh Roh Kudus. Saudara terkasih, haleluya. Ya, baik. Saya akan beritahukan satu contoh saja. Ya, sebelum saya membacakan ini, kita lihat satu ayat lagi saya bacakan di Yeremia 43. Di Yeremia 43 tentang ayat 12. Yeremia 43 ayat 12. Biasanya berkata bahwa seperti seorang gembala membersihkan pakaian dari sana. Di ayat 12 sana berkata, ia akan menyalakan api di kuil-kuil para ilah Mesir dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan, dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan. Ya, di situ gembala ini mempunyai kutu. Jadi gembala itu supaya jangan dia terganggu-ganggu, dia membersihkan kutu dari tubuhnya. Apa itu kutu? Kutu itu apa? Ya, kutu itu bentuk-bentuk ilah-ilah Mesir. Ilah-ilah Mesir. Bentuk-bentuk ilah-ilah Mesir. Orang menyembah kepada ilah-ilah dunia ini. Ya. Ada satu kemarin ini, ada satu pernyataan Tuhan. Saya masuk ke kesaksian dari pekerjaan Nabi Tuhan. Di tanggal 15 itu sampai 16 itu sampai dengan itu saya itu ada kesaksian dari tanggal 15 sampai dengan sekarang ini tanggal 24 tadi pagi itu ada kesaksian. Jadi hampir 1 minggu ini saya juga mengalami proses salib. Lalu hampir 7 hari itu saya makan makanan yang tanpa berdoa. Orang lain berdoa baru saya makan. Orang lain berdoa baru saya makan. Baru di situ pagi tadi berdoa, kamu sakit itu karena
ada orang lain yang berdoa, kamu makan. Doa mereka itu bukan dari Tuhan. Tuhan marah saya begitu. Nah, Tuhan marah saya begitu. Lalu saya cari tahu di ada hadirat Tuhan. Kami cari tahu di hadirat Tuhan. Kalau begitu doa yang dari orang lain itu doa yang bagaimana saya minta petunjuk Tuhan dalam hadirat Tuhan. Lalu Tuhan memberitahukan saya bahwa memperlihatkan penglihatan bahwa ada satu mobil, tapi mobil itu dibawa oleh satu orang sopir. Lalu kami masuk doa, itu apa? Lalu Tuhan kasih tunjuk lagi, dia berubah menjadi, tadi sopir itu dia berubah menjadi raksasa besar. Dan mobil itu dia berubah menjadi pesawat maut. Nah, lalu kami tanya, itu apa? Begini, tadi sopir itu dia berubah menjadi kutu. Nah, mobil dia berubah menjadi pesawat lagi. Baru dia ada di daerah Wagete atau Tigi. Lalu Tuhan bilang begini, itu masuk berdoa lagi, kutu itu kami kejar lagi begini, dia berubah menjadi, saya bilang kau bukan sopir, kau juga bukan kutu. Sekarang baru saya mulai cerita dan teringat kembali akan Yeremia 43 itu ayat yang Yeremia 43 itu ayat yang ke-12. Seperti seorang gembala membersihkan pakaian dari kutu supaya pergi dari sana. Sekarang kutu ini, kau bukan kutu sebenarnya, tetapi kau adalah setan. Jadi saya uraikan tentang cerita, kami punya cerita-cerita dongeng dulu. Dari cerita-cerita doya-doya atau peliat pada zaman-zaman dahulu itu begini. Contohnya, satu perkara itu, satu kampung itu banyak orang habis mati misterius. Nah, mereka tidak bisa pecahkan masalah itu. Siapa yang datang bunuh-bunuh mereka secara diam-diam. Nah, lalu mereka akan panggil seorang doi-doi atau nabi atau peliat pada zaman dahulu. Lalu nabi itu akan dia uraikan bahwa masalahnya terjadi seperti ini. Jadi ini. Jadi setan dari raksasa dari gunung ini dia turun ambil makan orang gara-gara masalah itu. Nah, sekarang raksasa itu telah menjadi kutu di atas rambutnya orang itu atau laki-laki atau perempuan itu. Sekarang, raksasa sudah kau dengar, atau sekarang kau turun. Dia turun itu langsung dari kutu dia berubah menjadi raksasa. Jimio. Nah, itu cerita-cerita dongeng. Tapi itu bukan dongeng, itu memang terjadi peristiwa Alkitab pada zaman dahulu karena firman Tuhan memang terjadi di Papua dan dicatat di Papua. Jadi berangkat dari ayat tadi Yeremia 43 ayat 12 itu tentang kutu-kutu tadi. Nah, lalu saya berdoa kasih tahu ke kutu tadi, kutu, dia hadirat Tuhan. Sekarang kau bukan kutu tapi kau adalah setan. Jadi sekarang kau setan apa kau keluar. Lalu Roh Kudus singkapkan bahwa dia langsung berubah menjadi raksasa yang besar. Kami berdoa di hadirat Tuhan baru. Kamu adalah raksasa yang telah mendorong orang-orang di Sodom Gomora pada zaman dahulu untuk melakukan kejahatan. Bicara berdoa di hadapan Tuhan seperti itu begini, langsung Tuhan kasih rubah dia. Langsung dia kasih tunjuk dia punya mukanya yang geram. Dia kasih tunjuk dia mukanya yang geram baru. Nah, dia bilang saya yang menguasai seluruh Papua. Orang mengalami kejahatan, kenakalan, minum mabuk, judi, pembunuhan, dan terjadi di huru-hara di atas tanah Papua itu saya, dia bilang. Saya ada pada zaman Sodom Gomora, raksasa dia mengaku begitu. Lalu kami tanya, ini dia berhubungan dengan marga apa? Lalu Tuhan bilang itu dia berhubungan dengan marga Takimai. Haleluya. Sudah. Dia berhubungan dengan marga Takimai. Jadi kami berdoa bahwa naik dia ke pengadilan Yosua untuk diadili. Setelah diadili bahwa dulu marga Takimai, terus marga Mote, PKI, dan marga-marga di Papua telah menyembah kepada raksasa, setan raksasa penguasa pada zaman Sodom Gomora. Kami berdoa minta ampun di pengadilan Yosua. Ada 3 yang bersaksi di Bapa, Firman, dan Roh. Ada 3 yang bersaksi darah, air, dan Roh. Dan Yosua adalah pembela kita, dan kami minta ampun. Dan pada waktu kami merendahkan diri minta ampun akan penyembahan kepada dia. Itu langsung tadi raksasa besar itu dia ini menjadi kecil ke bawah, langsung dibakar dan dimusnahkan dengan dia punya jaringan-jaringan raksasa di tempat-tempat lain di seluruh tanah Papua.
Jadi tadi itu sudah dimusnahkan, sudah dihancurkan, sudah dibakar musnahkan oleh api roh Tuhan. Sudah selesai. Nah, setelah itu selesai, jadi itu bagian yang pertama selesai. Yang kedua yang mengganggu saya itu, dibilang begini, itu ada komplotan orang-orang, mereka ada simpan waktu tempat peristiwa yang di tempat kamu adakan makan minum di rumah di Auri. Di situ mereka ada taruh jimat kain merah. Ada 2 jimat kain merah. Jadi mereka jimat kain merah itu mereka belajar dari di bawah pohon-pohon akar kayu. Kami berdoa tanya Tuhan, begini Nabiya datang, roh Nabiya bekerja, lalu roh Nabiya bilang begini, itu disingkapkan itu mereka belajar dari orang-orang dari NTT, dari Polores yang sedang mengajar orang Papua. Jadi mereka itu kelompok-kelompok sedang diajar orang Papua. Itu dia punya ilmu ini, dia berasal dari, dong belajar dari pusat kemarin gempa di NTT. Tuhan bilang begitu. Roh Kudus Nabiya itu memberitahukannya begitu. Lalu kami berdoa karena barang ini dia bekerja dalam, kami punya keluarga sendiri. Kami punya keluarga sendiri, mereka bentuk tim, jadi kelompok yang mereka kerja. Lalu mereka kerja bagaimana pikiran kami mereka ambil dengan kekuatan ilmu yang dong pakai, ilmu gaib atau ilmu kain merah yang dong belajar dari NTT itu. Jadi mereka pakai ilmu kain merah ini. Lalu kami bawa naik masalah ini ke pengadilan Yosua. Setelah bawa naik masalah ini pengadilan Yosua, lalu Yosua bilang, sekarang kamu berdoa ke arah NTT dulu, dia punya tempat pusatnya. Jadi kami berdoa di tempat dia punya pusat, mereka belajar, mereka bertapa dengan dong punya buku-buku mantra sihir, dong belajar di tempat pertapaan mereka itu di Polores di NTT sana, tempat pusat-pusat gempa di situ. Di tempat itu dong belajar, dong kembangkan ilmu itu sampai dong praktekkan di atas tanah Papua. Jadi pusatnya tadi kami berdoa itu api Tuhan turun langsung di atas pusat gempa, pusat pertapaan mereka, dan dong punya ilmu-ilmu kain merah, ilmu-ilmu gaib yang sedang diajar di pusatnya, langsung api Tuhan turun bakar. Baru dia punya kelompok-kelompok jaringan-jaringannya dong bangun di seluruh Deyai, Dogiai, bukan Deyai saja, Dogiai, Deyai, Paniai, Nabire, Merauke, Fakfa, Kaimana, seluruh Papua itu tadi mulai bakar. Seluruh mulai api Tuhan itu turun itu bakar. Sebab abayawar api yang menghanguskan. Itu mulai bakar dan itu mulai dimusnahkan semua. Setelah mulai dimusnahkan, kekuatan mereka dibakar, lalu diselesaikan. Nah, kita ikuti dulu cuplikan-cuplikan doa supaya kita mengetahui bahwa hal itu sempat kami berdoa dan apa yang Roh Kudus singkapkan. Nah, sekarang bagaimana cara untuk orang harus bagaimana berdoa meminta petunjuk Tuhan melalui karunia-karunia Nabi, Nabiya, karunia-karunia jawatan. Sebab nanti dia bongkar. Nabi itu dia akan tahu apa yang telah terjadi, sudah terjadi, dan akan terjadi ke depan. Makanya dalam Yohanes 15, 16 itu ayat 13, 12 sana berkata kalau Roh Kudus dia datang, dia akan mengisapkan dunia akan dosa, dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Bukan dia beritahukan dari dia, tapi dari Bapa dan dari Yesus yang kami sampaikan kepada Roh Kudus itu, dia akan beritahukan kamu tentang hal-hal yang akan datang. Nah, ini nanti dia bekerja melalui jawatan Nabi, Rasul, Guru Gembala, Penginjil, itu orang-orang yang dapat karunia-karunia jawatan roh. Lain karunia-karunia yang dapat itu lain dengan pendeta yang orang sekolah pendeta, sekolah teologi, sekolah pastoral dari Romawi punya, atau sekolah pendeta dari Eropa punya, Amerika punya, itu lain. Itu lain, itu melalui teknologi umat manusia. Nah, tetapi yang kami sedang beritakan inilah perkara-perkara rohani memang dicatat di 1 Korintus 12 terus sampai 1-42 di situ tentang perkara-perkara itu. Nah, saudara terkasih, jadi ini pelayanan di dalam roh. Kita dengar dulu, apa yang
Tuhan bekerja. Nah, contohnya yang pertama tadi tentang itu kutu. Dia bangun diri lari, dia melari keluar dari mobil, dia melari tinggal mobil dia lari. Berdoa Mama. Bapak, ini sama dengan cerita dongeng tentang raksasa, setan raksasa menjadi kutu. Setan raksasa yang jadi kutu waktu Nabi Daud lihat datang, baru dia kasih tahu. Kamu lihat itu dia seperti mobilnya dia bawa, sopirnya dia. Nah, dia yang bawa itu yang begini begitu, seperti itu yang diuraikan tadi kenapa ya. Lalu kami berdoa lagi, Bapak perlihatkan itu ada kutu. Tadi sopir itu dia berubah menjadi kutu. Lalu dia mobilnya itu yang mana mari Roh Kudus singkapkan. Mari ini Takimai punya kutu ini Bapak dalam nama dengan mobilnya ini mari Roh Kudus singkapkan. Haleluya. Mama lihat dia pimpin kakak dan satu rumah itu. Pokoknya semua orang dia pimpin itu sedang satu mobil dia dalam dia punya kekuasaan begitu. Dia mengatur. Semua yang datang ibadah itu sudah masuk dalam dia kekuasaan. Dia sendiri dia lantar itu jalannya. Acara itu dia sendiri yang jadi sopir. Mulai dari ini Ibu almarhum dia mati, terus langsung dia jadi sopir, dia pergi antar ke pemakaman juga dia yang atur, sampai malam ketiga juga dia bikin, malam ketujuh juga dia bikin. Bapak dalam nama Bapak ampuni kakak-kakak orang, ampuni keluarga orang, ampuni saya, ampuni kami semua. Kami tidak tahu apa sopir dia berubah menjadi kutu. Kutu ini apa? Itu raksasa dari Takimai dong punya kah, atau mado dari Takimai dong punya? Mari Roh Kudus singkapkan Bapak dalam nama Bapak kutu kau dengar. Kami sudah minta ampun di pengadilan Yosua dan lihat darah Yosua sudah mengampuni kami. Sopir dia berubah di kutu. Begini, kau sudah makan saya punya makanan. Itu bukan kau punya makanan. Kau siapa ya? Lihat isok belur darah sudah mengampuni saya dan lihat darah Yesus sudah turun mengampuni saya. Mari Roh Kudus bekerja beracara. Haleluya. Iya. Kakak berdoa. Mama dibawa ke suara Roh Kudus begitu berbicara, suara Roh Kudus sampaikan. Dia itu raksasa. Dia sendiri bicaranya berdiri itu raksasa. Nah itu dia. Dia buka kekuasaan, dia menguasai seluruh jemaat. Dia sudah berdiri raksasa di tengah-tengah itu. Jadi semua harus sujud hormat kepada dia. Begitu. Bapak harus tunduk kepada dia. Kamu dengar raksasa. Sekarang raksasa kau itu raksasa di penguasa dari Takimai orang punya di Mie di atas kau di Mie di atas gunung Mie situ kah? Betul, kami juga tidak tahu. Kau raksasa di Mie di situ kah? Atau kau raksasa dari Katolik? Atau kau raksasa dari Takimai orang? Kami tidak tahu. Kau perkenalkan diri boleh. Keberan 12:13 segala makhluk telah yang terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Haleluya. Dia raksasa dan Takimai, tapi dia buka kekuasaan itu menguasai semua. Iya. Bapak dalam nama Bapak. Pada zaman Sodom Gomora dia ada raksasa. Takimai menyembahnya Bapak raksasa itu. Bukan saja Takimai. Dia penguasa raksasa, semua marga penguasa wilayah tinggi itu semua dia kah? Mulai dari Pakrida lari ke tinggi. Dia berdiri di sini. Dia menguasai semua. Iya. Bapak raksasa ini, kau ini ada pada waktu zaman Sodom Gomora juga kamu tuh. Kamu yang pimpin Takimai bikin Sodom Gomora itu kamu orang tuh, kamu raksasa. Iya toh? Kakak waktu tanya itu, Mama keluar dia kasih dia ke muka itu seperti binatang
dan seram. Gigi-gigi tajam semua. Gigi ini tajam. Dia kasih keluar muka dari semak-semak gitu. Oh, betul. Lalu ini kamu itu yang biasa bikin perang. Kakek Mai bikin peran sedikit orang tapi Itu sudah. Jadi semua dalam tawanan jadi. Jadi apa saja yang disuruh tinggal mereka ikut-ikut saja. Iya. Kami masuk lagi, Bapak. Mama bilang dia sudah punya kekuasaan di situ, sudah di wilayah situ sudah. Di wilayah Tigido, perkantoran Mama. Tigido itu lari sampai di gunung di atas Mie. Iya. Baik. Bapak, di dalam nama Bapak Takar Skoprades, ampuni raksasa, kami minta petunjuk Roh Kudus Bapak dalam nama Bapak Takar Skoprades. Oh iya. Terima kasih Bapak Kara. Bapak anak muda sembera seperti kirim seperti ya, di sini kita berdoa minta ampun untuk menaklukkan raksasa penguasa Papua yang bikin kacau dan bikin Sodom Gomora. Sekalipun dengan mobil kau bawa, lihat darah yang sudah mengampuni saya dan darah sudah turun mengampuni saya. Bapak Takar isobil darah sedang mengampuni kami. Dari bukai Bapak Takar belai ke Bapak Takar ke Bapak Takar 12 seperti seorang gembala membersihkan pakaian dari sana dari kutu-kutunya supaya pergi dari sana tanpa gangguan. Di dalam nama Bapak Takar raksasa yang keluar dari menjadi kutu. Bapak Takar kutu berubah menjadi raksasa. Dia punya mobil Bapak Takar kalau Bapak mari Roh Kudus bekerja beracara. Isa pilih darah mengampuni dosa kami dan lihat pertama mengalir darah dan air hantu ini. Dalam nama Yesus Amasi Adonai orang tangan lewat di Papua. Kami taklukkan hantu ini. Raksasa penguasa Saman Sodom Gomora ini. Taklukkan, bakar, musnahkan dia. Ada di dalam otoritas pemerintah kerajaan Tebamasia. Sudah Bapak taklukkan dia sudah sampai kecil. Karena jangkauan yang begitu langsung terbakar hangus. Tadi raksasa besar jadi kecil. Ketika kita merendahkan diri minta ampun. Kasih bakar hangus. Dengan mobilnya kasih bakar satu kali. Sudah. Jadi kekacauan yang terjadi itu cara kerja Roh Kudus itu begitu atau karunia Nabi itu begitu. Dia akan uraikan. Jadi kalau kita lihat di awal karunia Nabi dari Samuel itu Nabi pertama Israel. Yang terjadi kemarin dia bisa uraikan semua oleh Roh Kudus. Dia insafkan dia. Nanti yang sedang terjadi hari ini atau ke depan itu nanti dia uraikan. Itu makanya nabi-nabi pada zaman di perjanjian lama baru itu mereka dibunuh oleh orang-orang pada zaman dahulu, moyang-moyang kita orang Papua Israel pada zaman-zaman dahulu karena mereka tidak mau ditegur. Mereka tidak mau nabi-nabi lihat mereka kejahatan dosa. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi kalau nabi semakin banyak, orang benar semakin banyak, hamba Tuhan semakin banyak, dosa semakin kecil, itu banyak orang yang diselamatkan. Nah, itu tadi cara kerja sampai tadi kita berdoa minta ampun akan penyembahan dia, baru Tuhan langsung turunkan dengan api Tuhan langsung bakar tadi itu. Nah, jadi dia menjadi kecil dengan pesawatnya semua, dengan mobilnya semua tadi dibakar itu. Itu yang pertama. Saudara terkasih, yang kedua juga kita ikuti sekarang bagaimana. Jadi kejahatan ini sudah mulai masuk dari luar Papua itu sudah terlalu banyak. Saya punya channel saya uraikan tentang Roh Kudus atau nabi-nabi Tuhan sedang bekerja membongkar rasa durhaka neraka itu. Nah, banyak orang ilmu-ilmu yang dong belajar dari NTT sana, dari Maluku, dari Seram, dari Jawa, dari Bali, dari NTT, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dong masuk ke Papua baru. Dari Papua itu api Tuhan sedang bakar mereka, musnahkan mereka, dan dia tidak berlaku di atas tanah Papua ini. Karena Yesua itu orang asli Papua, Yesua itu raja orang Papua, jadi kekuatan Adonai Hamasiah di surga itu sedang menaklukkan kekuatan-kekuatan itu. Jadi bukan kami hanya kerja satu, Yesua itu kerja 9, yang sedang menaklukkan kekuatan-kekuatan dari NTT. Kalau tidak jadi nanti Tuhan kasih hancur itu, dia kejahatan pusatnya Tuhan kasih gempa dulu. Jadi sebelum gempa turun di NTT itu Tuhan sudah kasih tahu.
Coba kita lihat dulu, ikuti dan dong belajar ilmu itu, ilmu-ilmu yang dong bawa dari NTT baru dong kasih ajar orang-orang Papua, baru mereka praktekkan di Papua. Kita ikuti dia punya ini. Roh Kudus bekerja beracara, ini kain merah ya, jimat merah ini kain merah. Jimat merah. Belajar ilmu dari orang Seram ke orang Timur. Orang Seram kah atau Flores? Bapak itu siapa? Itu siapa yang belajar ilmu dari Seram atau orang Kei? Bukan. Atau NTT. Orang dari Timur NTT atau dari Flores? Mereka belajar ilmu dari Flores kah? Orang Flores? Orang Flores kah sajar? Atau NTT? Orang NTT kah? Atau dong belajar orang Kei? Tua? Atau Orang itu sudah malah di situ ada itu satu pohon tinggi bahkan duduk di bawah pohon itu dan belajar ilmu. Kami marga anak-anak saya punya anak-anak marga TK dong belajar, sudah belajar ilmu ini dari NTT ini. Jimat adik-adiknya baru dong mau coba saya dari dalam keluarga. Dia sudah bertobat, jadi sudah ini adik-adiknya ini Melkias TK orang ini yang belajar kah? Haleluya. Atau Papianus TK dompak ilmu jimat kain merah. Mari Roh Kudus bekerja beracara. Bapak dalam nama Haleluya. Itu Melkias TK yang taruh. Bergerak maupun satu tim kah? Mereka bergerak macam satu tim. Itu macam kerja dengan hamba-hamba Tuhan yang tidak dipimpin oleh roh dan kuasa yang hamba Tuhan itu pikir. Itu macam kerja satu tim jalan. Satu tim ya? Iya, berdoa Mama. Tuhan itu dia, hamba Tuhan itu dia sadar, dia tidak sadar. Iya. Bapak dalam nama rapat takar ini pusat ilmu ini dia dari mana? Dari NTT Flores. Iya, Mama kita. Pusat Gempa di Flores. Itu hari itu dong bertapa. Pusat yang di pusat Gempa di Flores itu pusat mereka belajar ilmu itu di situ kan orang-orang Katolik punya pusat tempat mereka menyembah dewa yang ada di Flores ini. Di situ kah baru kemarin Gempa turun itu karena dong belajar ilmu hitam putih dukun santet di tempat itu. Mari Roh Kudus singkapkan Bapak dalam nama Bapak Kramos. Bapak pusat ilmu mereka, pusat Gempa adalah pusat mereka belajar di Flores ini. Mereka belajar ilmu hitam putih dukun santet. Mereka belajar ilmu gaib kain merah. Mereka kuasai pastor pendeta punya pikiran. Baru mereka bisa bermain dengan tim-timnya. Ini dia punya pusat ilmu, mereka tempat bertapa adalah di Flores sana Bapak, di NTT pusat Gempa kemarin. Oleh karena itu Bapak pada saat ini ampuni mereka dan pusat Gempanya dan dia punya penguasa di situ bakal bumangus dengan biaya pusat ilmu-ilmu ini. Dalam nama Bapak Takar Baskopra supaya jangan dia kembangkan dia ilmunya ke seluruh tanah Papua. Sudah masuk di kami punya keluarga ini Bapak. Pusat ilmunya di NTT Bapak di sana di Flores. Taklukan dan bakar, musnahkan dengan Yahweh Bapak. Yahweh suara api yang menghanguskan dia. Ya, apa Yahweh ya suara api yang menghanguskan di Berandu dari 9. Iya. Iya. Jadi memang dia macam tidak ada yang lari. Jadi macam pohon yang tadi mereka berdiri ke apa itu pohon itu bagian itu saja dalam kering. Kita tidak ada yang lama dari dalam kurungan, macam ada kurungan besi begitu. Sudah kurung mereka. Itu di Flores kah, Mama? Pusatnya, pusat Gempa situ. Iya. Halo, Gempa sekarang sudah mulai kurung. Malaikat Tuhan turun kurung. Inilah ya, apa Tuhan turun? Orang di Flores itu dalam otoritas pemerintah kerajaan itu Bamasya. Itu dia bilang, itu Flores itu jadi Gempa pusat itu karena orang Flores itu orang NTT. Dong berhala tinggi. Dong penyembah berhala. Flores itu dong ada gugat dia. Perkataan itu ada gugat dia. Dong mau membela dengan perkataan itu hamba Tuhan di sana sudah mulai bongkar bahwa Flores NTT itu pusat Katolik di situ mereka punya penyembahan berhala tinggi. Mereka sudah banyak menggunakan ilmu mereka bertapa, tempat pertapaan mereka dewa di situ.
kiri kanan di seluruh tanah Papua karena mereka pusat ilmunya ada di NTT. Di pusat itulah juga mereka Soekarno ambil Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara dia bentuk dari NTT, dari Polores itu. Itu sudah pusat gempanya ada di situ, dan itu pusat itu adalah pusat penyembatan yang terbesar. Bapak Rapatakar biasanya Putri Soekarno biasa pergi ke situ. Ini tempat pusat penyembahan berlalu pernah dibangun pada zaman-zaman dahulu sampai pada zaman Soekarno. Juga Soekarno bikin dasar negara itu di situ. Bapak Pancasila itu di situ. Bapak dia adopsi dari Alkitab itu dari Polres itu. Bapak di tempat itu. Semua perpapahan semua bakar habis buang sembilan turun bakar musnahkan. Yang anak tekegan pakai di sini Bapak tim-tim ini maupun yang ada di Polres sana dia pusat yang menyebar di seluruh Papua. Dengan dia punya raksasa atau di situ ada naga besar, Bapak dia punya pusat pertapanya. Dia Bapak pematon sudah Yahweh suara lapi yang menganguskan dalam nama Bapak mengatakan. Sudah kasih dimusnahkan, sudah harus. Pusatnya sudah dianguskan di Polres kah? Sudah. Polres NTT. Nah, di Polres toh? Polres terbakar. Iya, Bapak kalau di sana Polres sudah terbakar, maka seluruh jaringan-jaringan yang dong kasih ajar di seluruh wilayah-wilayah Katolik di Yipai sudah masuk dari 4 orang ini, dari anak-anak di Yipai ini sudah mulai belajar Abraham, jimat-jimat kain merah dong sudah belajar semua dibakar dong di rumah di sini itu juga dibakar mereka pas Yipai sana orang-orang yang sedang mengajar semua dimusnahkan, semua diruntuhkan, semua dirubuhkan Cina cukup Yahweh suara lapi yang menganguskan Bapak takar pusat ya Polres terbakar, maka dia jaringan-jaringan ilmu yang anak-anak Abraham rombongan mereka sedang pakai di Yipai juga dibakar dan semua di tempat daerah di Papua ini. Jadi tadi kita ikuti dia punya cara kerja yang dong belajar itu kan, setelah dong belajar betapa itu dong kuasai hamba-hamba Tuhan atau pendeta pastor yang belum dalam Tuhan, belum dalam roh itu dong kuasai dengan dong baca-baca dong mantra ilmu dong kuasai baru dong kerjasama untuk bikin kacau gereja-gereja di Polres sana, di NTT, di Papua, gereja-gereja yang belum ada kegerakan Roh Kudusnya itu dan hamba-hamba Tuhan atau pendeta pastor yang belum ada dalam kegerakan Roh Kudus itu mereka kuasai baru mereka kerjasama. Tadi kita setelah ikuti itu tadi karunia Nabi ya pelihat Roh Kudus setelah itu sudah bongkar tadi itu seperti itu, dan itu sudah dimusnahkan. Dia pusatnya di NTT sana, Polres sudah bakar, seluruh Papua sudah bakar, yang dia masuk sampai ke kampung saya sudah bakar semua, sudah musnahkan. Saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Nah, ini cara bekerjanya rahasia duraka neraka di akhir zaman ini. Kalau kita sudah berdoa dan itu sudah dimusnahkan, haleluya, kita mengucapkan amin karena itu pekerja Roh Kudus. Jadi ketika pendeta Meli Atok di NTT di Polres, dia beritahukan bahwa itu karena Polres terjadi hampir 8 koma itu NTT. Itu karena penyembahan berhala di gereja-gereja di sana, penyembahan berhalanya tinggi. Bukan gerejanya, tetapi ada oknum-oknum orang sudah belajar bertapa dengan menggunakan ilmu gaib kain merah. Yang disebut jimat-jimat dong belajar di situ. Nah, ini yang bikin kacau gereja-gereja di wilayah Polres, di wilayah NTT, Maluku dan Papua. Ini mereka masuk menguasai hamba-hamba Tuhan baru bikin kacau kiri kanan. Ini yang tadi sudah dibakar, sudah dimusnahkan, dihancurkan itu saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau kegerakan Roh Kudus itu dia ada, maka ruang gerak dari pikiran-pikiran antikris, pengacau-pengacau itu dia semakin kecil dan dia semakin tidak berkuasa. Karena Roh Kudus masih ada di muka bumi, kemuliaan Tuhan masih ada di muka bumi. Ya, dia sedang manifestasi dan sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, dari apa yang kami sampaikan ini, ya, dan itu bukan saja itu. Jadi itu dari Polres punya ya, orang-orang Polres masuk, oknum-oknum orang Polres masuk ke gereja-gereja, pura-pura jadi jemaat, dalam mereka menggunakan ilmu-ilmu itu. Orang-orang dari Batak di Sumatera sana, orang-orang dari Kalimantan, orang-orang dari Jawa, orang-orang dari Maluku, Sulawesi. Mereka masuk lagi, tangkap kita punya anak-anak kecil-kecil diajar ya di Aibon, minum mabuk.
lalu diajar mereka diajar untuk mencuri barangnya, nanti anak-anak dicuri itu pergi jual sama orang-orang Jawa yang pelatih mereka guru-gurunya mereka pergi jual. Nah, ini praktek ini yang sedang terjadi di atas Papua, tapi itu sudah dimulai, sudah musnahkan semua. Nah, contohnya orang yang jalan pergi begal itu saja orang pendatang yang ajar kita punya orang Papua. Mencuri jauh jalan mencuri itu pengajarnya gurunya itu orang-orang pendatang yang ajar orang. Nah, dan itu semua sedang ketahuan di Papua. Kenapa sedang ketahuan? Karena ada nabi Tuhan. Karena ada nabi ya Tuhan. Jadi nabi itu bukan saja ada pada zaman dahulu di perjanjian lama atau di perjanjian baru awal-awal. Tidak ada. Sekarang juga itu nabi Tuhan sedang bekerja. Saudara-saudara terkasih. Nabi Tuhan akan bekerja dengan roh Tuhan untuk menyampaikan. Jadi bukan kami yang kerja, tapi Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kami. Kami hanya alat dan kami hanya kerja 1, Yesus kerja 9. Seperti itu. Jadi kalau kita ikuti cerita-cerita nabi-nabi perjanjian lama seperti Obadya, Yunus, Enok, terus Elia, Yeremia, Hosea, dan lain-lain itu, Elia. Itu kalau kita belajar bagaimana kalau nabi dia beracara, bekerja sebagai pelambung lidah Tuhan, karunia-karunia jawatan dia bekerja. Kalau gereja-gereja itu kalau belajar apa yang Roh Kudus bekerja dalam bermanifestasi gerejanya, para hambanya, itu berarti enak, hidup pelayanan ini enak. Tapi karena orang Papua sudah bangun, bukan orang Papua ya, tapi bangsa-bangsa telah membangun agama bangsa-bangsa Romawi, Eropawi, agamawi. Jadi membuat orang Papua itu Alkitab belajar seperti pengetahuan manusia. Padahal Alkitab firman Tuhan itu pengetahuan firman Tuhan yang hidup dari surga, pengetahuannya ya dan amin. Nah ini, saudara-saudara terkasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian, kita terus berdoa supaya tidak boleh membela diri, karena kalau Tuhan kasih hukuman dengan caranya gempa bumi, tsunami, wabah, termasuk kita di Papua juga. Papua itu terjadi banyak kematian, penyakit AIDS dan lain-lain. Itu karena dosa tinggi. Kita ada berdoa di hadapan Tuhan minta ampun. Coba yang lain itu buka mata, buka telinga, dengar bagaimana cara berdoa yang baik. Ya, cara berdoa yang baik. Kalau orang menyingkapkan dosa kamu, baru dia beritahukan kamu punya dosa, itu karena mereka sayang kamu, karena mereka mengasihi kamu, supaya kamu jangan binasa dengan dosa-dosa itu. Begitu. Karena kalau orang Nabi berbicara, orang Israel takut dan gemetar dan mereka berpuasa, itu Tuhan angkat murka, itu Tuhan batalkan. Tapi kalau orang sudah diberitakan semakin dia keras, semakin dia lawan, itu pukulan gempa bumi susulan sampai bisa-bisa tsunami naik tenggelam Flores. Contohnya saja. Jadi kalau ada yang sudah beritahu kami itu karena dosa dia harus bertobat. Semua seluruh, mulai dari gubernur, dari NTT, semua dengan depo anak buahnya perintahkan berdoa, berpuasa, bertobat. Begitu pula Papua Tengah contohnya. Atau gubernur Papua Tengah, Papua atau Papua Selatan, Papua Pegunungan, gubernur ajar orang Papua, umatnya, umat rakyatnya yang telah membuat mengangkat kamu menjadi gubernur, bupati, ajak mereka, mobilisasi mereka, mari kita berdoa, merendahkan diri bersama-sama, minta ampun dosa kita orang Papua, supaya Tuhan angkat semua wabah, penyakit, kekacauan, dan juga Tuhan jauhkan daripada orang Papua segala bentuk-bentuk pembunuhan genosida orang Papua secara terang-terangan dan dengan diam-diam. Kalau gubernur, kalau bupati, kalau pemerintah sebagai wakil Yahweh di muka bumi, mereka harus sebagai orang-orang Kristen itu mereka belajar merendahkan diri, mengajak umat Tuhan dan rakyatnya untuk mobilisasi doa bersama, puasa bersama. Haleluya. Itu tetap Tuhan akan menurunkan berkat dan murkanya Tuhan angkat dari bumi Papua. Pemulihan dipercepat. Semua berkat rohani semua ditambahkan, dipulihkan cepat. Itu saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, Amba telah menyampaikan bagaimana pekerjaan Peliat atau Nabi Tuhan
atau nabi ya, Roh Kudus bekerja beracara di tengah-tengah umat Tuhan dari zaman ke zaman, dari generasi-generasi, dari para nabi-nabi sampai zaman para rasul-rasul sampai pada zaman hamba-hamba Tuhan terkini hingga kini. Bapa, di dalam nama Yesus Masih Adonai, kami juga beritahukan bagaimana contoh dari NTT Timur-Timur dan beri berbagai tempat di bumi yang terjadi gempa bumi, karena itu menunjukkan dosa-dosa dan kesombongan manusia dan keangkuhan manusia di muka bumi ini semakin tinggi ya, sehingga terakhir Bapa sedang menghukum bumi ini dengan panas terik kemarah. Oleh karenanya itu Bapa, semakin kami beritahukan kebenaran-kebenaran, biarlah semakin orang takut akan Tuhan dan mulai bertobat. Pertobatan massal, pertobatan pribadi, keluarga, kaum, marga, massal mulai turun Bapa, biarlah Bapa menurunkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.